Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dibangunkan Tuhan untuk kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan biarlah renungan Gema tanggal 8 Januari 2021 menyertai setiap kita di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Nubuat, bukti keunggulan Allah yang terambil dari Yesaya pasal 46, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menyertai kami, memberkati kami. Bapa, kami rindu belajar sebenarnya firman-Mu, biar juga Tuhan yang menolong dan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bel dan Nebo adalah nama dua dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Dalam pandangan orang-orang pada masa Perjanjian Lama, kekalahan atau kemenangan dalam peperangan mencerminkan kekalahan atau kemenangan dewa yang mereka sembah. Dengan demikian, nubuat tentang penaklukan terhadap dewa Bel dan dewa Nebo di dalam ayat yang pertama menunjuk kepada penaklukan terhadap bangsa Babel oleh bangsa Persia. Perlu diingat bahwa Nabi Yesaya melayani pada masa kejayaan bangsa Asyur. Saat itu kerajaan yang paling berkuasa adalah kerajaan Asyur. Kerajaan Babel dan kerajaan Persia masih belum muncul sebagai kerajaan adidaya. Oleh karena itu, nubuat Nabi Yesaya ini bukan prediksi, dugaan yang didasarkan pada analisa kondisi militer dan politik saat itu, melainkan semata-mata merupakan rancangan Allah. Nubuat semacam ini tidak pernah muncul dari mulut para penyembah berhala, karena para berhala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, dan tidak bisa bertindak. Allah Israel sama sekali tidak setara dengan sembahan bangsa-bangsa di luar Israel. Hanya Allah Israel saja yang bisa berkata, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Tidak ada yang setara dengan Allah. Perkataan itu untuk kita pahami, kita percaya dan kita taati. Tetapi tidak seluruhnya bisa kita mengerti dengan akal. Allah mengerti masa depan, sedangkan kita tidak. Nubuat Allah tentang masa depan itu pasti terjadi, sedangkan dugaan kita tentang apa yang akan terjadi itu bisa salah. Kita perlu mempercayai janji Allah, bukan karena janji Allah itu masuk akal, melainkan karena Allah yang berjanji itu dapat dipercaya dan dapat melakukan apapun yang Dia kehendaki. Saat ini, saat secara manusiawi kita hidup dalam ketidakpastian. Semua prediksi manusia bisa gagal. Apakah Anda berani tetap mempercayai Allah dalam segala kondisi? Apakah Anda berserah kepada Allah dalam menghadapi masa depan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi ajar untuk setiap kami percaya kepada Tuhan yang mempunyai rancangan yang terbaik bagi kami. Rancangan yang terindah bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam renungan Gema 9 Januari 2021 dengan judul Hukuman Datang Tiba-tiba yang terambil dari Yesaya pasal 47. Sebelumnya mari saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini.
dan kami menyerahkan untuk firman yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Babel adalah simbol dari kesombongan atau kebanggaan diri. Bangsa Babel atau Kasdim dipakai Allah untuk menghukum bangsa Yehuda yang telah meninggalkan Allah. Sayang, mereka memperlakukan bangsa Yehuda secara keterlaluan, bahkan tanpa belas kasihan sama sekali. Mereka bertindak kejam terhadap para orang tua maupun para wanita. Mereka beranggapan bahwa diri mereka berkuasa dan aman sehingga mereka bisa hidup bersenang-senang. Mereka tidak sadar bahwa mereka pun akan menerima hukuman Allah yang akan datang secara tiba-tiba. Hukuman Allah terhadap bangsa Babel itu dijatuhkan pada pemerintahan Raja Belsyazar. Daniel pasal yang kelima. Saat itu Raja Belsyazar sedang mengadakan pesta besar bersama dengan 1.000 pejabat kerajaan Babel. Pada malam saat pesta berlangsung, mereka diserbu oleh pasukan Media Persia, dan kerajaan Babel runtuh dalam satu malam. Kesuksesan dan kemakmuran seringkali membuat orang lupa diri, sehingga melakukan berbagai tindakan di luar batas kewajaran. Sampai saat ini, masih sering terjadi bahwa kesuksesan bisa membuat orang berbuat dosa karena lupa terhadap Tuhan yang telah memberikan kesuksesan. Di sekitar kita, tidak jarang kita melihat bahwa para selebriti dan orang-orang kaya lebih mudah terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. Tak jarang pula kita melihat bahwa para pejabat yang karirnya sedang menanjak akhir ditangkap KPK karena melakukan korupsi. Seharusnya orang-orang yang sukses atau orang yang sedang berada pada posisi puncak bersikap waspada agar tidak jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang diizinkan Tuhan untuk mencapai puncak kesuksesan harus selalu waspada dan senantiasa sadar bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka kepada Allah. Orang-orang yang merasa bahwa hidupnya sedang dipakai Allah pun harus senantiasa waspada dan sadar bahwa mereka bisa jatuh dan menghadapi hukuman Allah. Kebanggaan diri yang berlebihan dan sikap sombong merupakan pangkal kehancuran. Saat berada dalam posisi puncak, sadarilah bahwa kesuksesan yang kita raih adalah anugerah Tuhan yang harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Anda saat ini sedang berada di puncak kesuksesan? Pakailah kesuksesan Anda untuk melayani dengan kerendahan hati, agar Anda terhindar dari dosa kesombongan yang bisa membawa kepada kejatuhan. Kita berdoa. Tuhan, terus bimbing kami, sehingga baik keadaan kami yang baik, ataupun keadaan kami yang tidak baik, baik keberhasilan atau kegagalan, kami tetap bersandar kepada Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di hari Tuhan ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kembali firman Tuhan dari Renungan Gema 10 Januari 2021 dengan tema Allah memurnikan melalui penderitaan yang terambil dari Yesaya pasal 48. Sebelumnya mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami terus belajar kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Kami menyerahkan untuk perenungan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah mengasihi umat-Nya walaupun sebenarnya kehidupan iman umat Israel itu tidak tulus. Di dalam ayat yang pertama, Allah mengatakan bahwa mereka itu tegar tengkuk, keras kepala batu. Ayat yang keempat, melalui para nabi Allah menyampaikan nubuat tentang hal-hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk menegaskan bahwa nubuat itu benar-benar berasal dari Allah, karena tidak ada berhala yang bisa melakukan hal seperti itu.
ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Nubuat tersebut jelas menunjuk kepada hukuman pembuangan umat Yehuda ke Babel dan pemulangan ke Yerusalem yang bersifat memurnikan iman melalui ujian dalam dapur kesengsaraan, ayat yang ke-10. Selain menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, Allah juga memberitahu apa yang Ia lakukan pada masa lampau, ayat yang ke-13. Oleh karena itu wajar bila Allah mengatakan, "Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian," ayat yang ke-12. Allah itu tidak berubah karena Ia itu kekal, selalu ada. Oleh karena itu Allah bukan hanya mencipta pada masa lalu, tetapi juga merancang masa depan. Sehingga masa depan bukanlah suatu kebetulan. Masa depan dirancang oleh Allah, dan Allah telah merancang masa depan untuk memurnikan iman umatnya. Pada masa kini, kita perlu peka terhadap petunjuk Allah tentang jalan yang harus kita tempuh. Kepekaan terhadap tuntunan Allah dan ketaatan terhadap pimpinan Allah itulah yang akan membuat kita bisa selalu memiliki damai sejahtera, ayat 17 dan 18. Sebaliknya, orang fasik yang tidak peduli terhadap kehendak Allah tidak akan memiliki damai sejahtera, ayat yang ke-22. Bila Anda menghadapi kesulitan ekonomi atau menghadapi masalah apapun, jangan kecil hati, tetaplah waspada agar Anda tidak kehilangan iman. Sampai masa kini pun, Allah tetap bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memurnikan iman kita atau menuntun kita menuju kepada keadaan yang lebih baik. Allah saat menghadapi masalah atau penderitaan, kita harus berusaha memahami kehendak Allah bagi diri kita serta mengikuti pimpinan Tuhan. Bila kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera yang akan memberi kita kekuatan dalam menghadapi masalah atau penderitaan yang sedang kita hadapi. Sebaliknya, bila kita menjauh dari Tuhan, kita akan kehilangan sumber kekuatan dalam menghadapi masalah. Apakah saat ini Anda sedang mendekat kepada Tuhan? Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami hari lepas hari semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kami semakin dekat dengan Tuhan, di sanalah sumber kekuatan kami, yaitu Tuhan sendiri, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami di dalam kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Renungan Gema hari Senin tanggal 11 Januari tahun 2021 dengan tema Allah tidak melupakan umatnya. Diambil dari Yesaya pasal 49 ayat yang pertama sampai Yesaya 50 ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, ajar kami untuk boleh menyadari bahwa Allah selalu hadir buat kami. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Biarlah Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, membukakan kesadaran-kesadaran baru sehingga kami boleh lebih mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang yang mengalami penderitaan hebat seringkali merasa bahwa dirinya diabaikan atau dilupakan oleh orang lain. Demikian pula dengan umat Yehuda. Saat mereka berada dalam keadaan terpuruk, ditindas oleh penjajah, apalagi saat berada di pembuangan, mudah bagi mereka untuk merasa ditinggalkan atau dilupakan oleh Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan memberi jaminan. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas.
Yesaya pasal 49 ayat 13. Tuhan memastikan umatnya bahwa kasih-Nya melebihi kasih seorang ibu terhadap anak kandungnya. Yesaya 49 ayat 15. Dan Allah tidak pernah berhenti memperhatikan umatnya. Yesaya 49 ayat 16. Kesulitan dalam memahami kasih dan perhatian Allah disebabkan karena kita memakai pikiran dan perasaan kita yang gampang berubah untuk memahami Allah. Kita merasa disayangi saat mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi merasa dibuang atau tidak dipedulikan saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal jalan pikiran Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Kasih Allah tidak pernah berubah. Ia mengasihi kita bukan hanya saat kita sukses, tetapi juga saat kita gagal atau menderita. Bila Allah membiarkan umatnya dikalahkan atau ditindas musuh, hal itu bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi umatnya, melainkan bahwa Allah sedang mendidik melalui penderitaan atau hukuman yang Dia izinkan menimpa umatnya. Jadi pembuangan ke Babel yang dialami umat Yehuda tidak berarti bahwa Allah melupakan umatnya atau Allah tidak sanggup membela umatnya. Ingatlah pengalaman bangsa Israel seperti saat Allah mengeringkan laut untuk membawa umatnya menyeberang. Apakah Anda merasa dilupakan oleh Allah? Apakah Anda pernah meragukan kasih Allah? Ingatlah bahwa Allah tidak sama dengan manusia. Sadarilah bahwa perasaan manusialah yang sering berubah-ubah. Kasih dan kesetiaan manusia kepada Allah bisa berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Itulah sebabnya di tengah ratapan terhadap keruntuhan kota Yerusalem bisa muncul pengakuan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesetiaan yang tidak berubah. Ajar kami menyadari kebesaran kasih-Mu sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh perasaan yang dipengaruhi situasi sekitar kami. Ajar kami mengerti didikan dan maksud Tuhan di balik semua peristiwa hidup yang akan membentuk kami untuk lebih mengenal dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kehidupan sepanjang hari ini dengan menyadari bahwa Engkau hadir bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Gema hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 dengan tema pelayanan seorang murid. Diambil dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai 11. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk memahami bagaimana menjadi seorang murid dalam renungan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini membicarakan tentang pelayanan Nabi Yesaya yang sekaligus merupakan cermin bagi pelayanan Yesus Kristus. Untuk bisa melayani dengan baik, Nabi Yesaya harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, ia harus lebih dahulu menjadi seorang murid yang belajar membuka telinganya agar bisa mendengar suara Allah. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Sungguh aneh bila seorang yang hendak mengajarkan firman Tuhan tidak terlebih dahulu menyediakan waktu untuk mendengar, membaca, dan mempelajari Alkitab. Setelah kita lebih dahulu menjadi seorang murid, barulah kita bisa memiliki lidah atau perkataan seorang murid yang sanggup membangkitkan semangat orang yang sedang letih lesu sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, ia harus rela menderita,
baik secara fisik maupun secara mental dalam ayat yang ke-6. Bila kita rela menderita, Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Yesaya 50 ayat yang ke-7. Pada masa kini, kita telah menerima janji bahwa Roh Kudus akan menyertai dan menolong setiap orang percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 26. Tuhan Yesus adalah contoh ideal bagi setiap orang yang ingin melayani. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus pasti tekun mempelajari kitab-kitab perjanjian lama sejak masa kecilnya, sehingga saat berusia 12 tahun, ia sanggup bersoal jawab dengan para guru agama di Bait Allah. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-46 dan 47. Saat mengajar pun, Yesus seringkali mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengerti kitab suci, tetapi dia juga menghafal ayat-ayat kitab suci. Pelayanan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia bukan hanya rela menderita secara fisik, tetapi dia juga rela menerima hinaan demi melaksanakan rencana penyelamatan manusia dari dosa. Pada masa kini, orang Kristen tidak perlu merasa heran bila harus mengalami penderitaan, sama seperti Tuhan Yesus telah lebih dahulu menderita untuk menebus dosa kita. Tahukah Anda bahwa setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus seharusnya menempatkan diri sebagai seorang hamba yang bersedia melayani orang lain? Yohanes 13 ayat 12-17 dan 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Waktu kita melayani, kita harus menempatkan diri sebagai pelayan, bukan sebagai bos. Sebagai seorang hamba, kita harus bersedia setiap saat untuk melakukan apa yang Allah kehendaki agar kita kerjakan. Apakah Anda pun bersedia melayani sebagai seorang hamba? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan posisi kami sebagai murid-murid-Mu yang mau melayani. Ajar kami membuka hati untuk memahami pengajaran-Mu. Ajar kami menyerahkan hidup bagi-Mu, agar kami rela melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri sendiri. Pimpin hidup kami hari ini untuk taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Gema hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021 dengan tema Allah membatasi murkanya, diambil dari Yesaya pasal yang ke-51. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk memahami betapa besar kasih-Mu sehingga Engkau membatasi murka-Mu bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini merupakan penghiburan bagi umat Yehuda yang disapa sebagai Sion dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga. Mereka saat itu berada dalam pembuangan di Babel. Pertama, mereka harus mengingat kembali berkat Allah kepada Abraham atau bapak leluhur mereka. Allah telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham melalui Sarah istri Abraham. Janji ini aneh karena pada saat itu Abraham belum memiliki anak, sedangkan Sarah istri Abraham sudah mati haid. Berdasarkan pemikiran manusiawi, janji itu mustahil dipenuhi. Akan tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa memenuhi janjinya. Kedua, mereka harus memperhatikan pengajaran dan hukum Taurat
dalam Yesaya 51 ayat yang keempat, khususnya yang menyangkut keselamatan dalam ayat yang kelima. Bagi umat Yehuda, keselamatan ini berarti kelepasan dari pembuangan di Babel. Bila mereka hanya memperhatikan kemampuan diri sendiri, kelepasan ini mustahil. Oleh karena itu, mereka harus memandang kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Keyakinan kepada Allah inilah yang akan melenyapkan ketakutan terhadap para penganiaya mereka. Dalam Yesaya 51 ayat yang ke-7 sampai 16. Yang ketiga, mereka harus menyadari bahwa Tuhan membatasi murkanya terhadap umatnya. Setelah masa penghukuman terhadap umat Yehuda berakhir, Yehuda akan dibebaskan dan Tuhan akan menghukum bangsa Babel yang telah menindas mereka. Dalam Yesaya 51 ayat 17 sampai 23. Perlakuan Allah terhadap umatnya menggambarkan perlakuan Allah terhadap manusia secara umum. Karena semua manusia telah berdosa. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Tidak ada orang yang bebas dari ancaman hukuman Allah. Ibrani 9 ayat 27. Dosa membuat semua orang berada dalam keadaan mati secara rohani. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Akan tetapi Allah sendiri yang menyediakan jalan keluar. Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus dibebaskan dari hukuman dosa, diangkat menjadi anak-anak Allah, serta mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang disediakan bagi semua orang percaya itu seharusnya membebaskan kita dari ketakutan dalam hal apapun. Di dunia ini, hal paling mengerikan yang bisa dialami manusia adalah kematian. Akan tetapi, hidup kekal yang tersedia dalam Kristus itu adalah kehidupan yang melampaui kematian. Apakah Anda sudah memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Kristus? Apakah Anda sudah bebas dari ketakutan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penghiburan yang Kau berikan. Di saat tidak ada jalan keluar, Engkau menyediakan pertolongan. Di saat harus menghadapi maut, Engkau menyediakan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang membatasi murka-Mu dan memberikan kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Gema hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021 dengan tema kekudusan Allah diambil dari Yesaya pasal yang ke-52 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mempunyai waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu berkaitan dengan kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu kata yang sangat penting dalam kitab Yesaya adalah kata kudus. Allah menyebut dirinya sebagai yang maha kudus. Dalam Yesaya pasal 1 ayat yang keempat, Yesaya 5 ayat 19 dan 24, Yesaya 10 ayat 17 dan 20, Yesaya 12 ayat yang ke-6, 17 ayat 7, 29 ayat 19, 30 ayat 11, 12 dan 15, Yesaya 31 ayat yang pertama, Yesaya 37 ayat yang ke-23, Yesaya 40 ayat yang ke-25, Yesaya 41 ayat yang ke-14, 16 dan 20, Yesaya 43 ayat 3, 14 dan 15, Yesaya 45 ayat yang ke-11, Yesaya 47 ayat yang ke-4, Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17, pasal 49 ayat yang ke-7, pasal 54 ayat yang ke-5, pasal 55 ayat yang ke-5, pasal 57 ayat yang ke-15,
pasal 60 ayat 9 dan 14. Sebutan yang Maha Kudus itu berarti bahwa Allah itu terpisah dari manusia. Orang atau benda yang dikuduskan adalah orang atau benda yang dipisahkan untuk Allah. Waktu Nabi Yesaya melihat Allah, ia ketakutan karena ia merasa bahwa dirinya najis, tidak kudus. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yerusalem disebut sebagai kota yang kudus, pasal 52 ayat yang pertama, karena di kota itulah diletakkan tabut perjanjian, tempat Allah yang Maha Kudus itu berdiam di atasnya. Barang yang dipakai dalam upacara ibadah di bait suci pun merupakan barang yang kudus, yang tidak boleh sembarangan disentuh selain oleh petugas yang dikuduskan atau dikhususkan untuk melaksanakan tugas itu. Umat Israel adalah umat yang kudus. Dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, Ulangan pasal 14 ayat yang ke-2 dan 21, Ulangan pasal 26 ayat 19, dan Ulangan pasal 28 ayat yang ke-9. Artinya umat yang dipisahkan atau dikuduskan untuk Allah. Umat Israel dan Yehuda menerima hukuman Allah karena mereka tidak memenuhi standar kekudusan Allah. Dengan menyembah berhala, mereka melanggar atau menodai kekudusan Allah karena perbuatan itu tidak pantas dilakukan oleh umat Allah. Allah berkali-kali memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, tetapi mereka terus-menerus terjatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, sehingga akhirnya Allah membuang umatnya ke Babel untuk memurnikan iman mereka, agar selanjutnya umat Yehuda hanya menyembah Allah saja. Tuntutan untuk hidup dalam kekudusan itu bukan hanya berlaku pada masa perjanjian lama, tetapi juga berlaku pada masa perjanjian baru dalam 1 Petrus pertama ayat yang ke-16, dan masih berlaku sampai saat ini. Pada masa kini, dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, hal-hal yang sebelumnya dianggap memalukan mulai dianggap wajar. Tidaklah patut bagi umat Allah hidup mengikuti cara hidup dunia ini yang cenderung menjadi bebas tanpa batas. Bagi umat Allah, seharusnya Alkitab menjadi pedoman tertinggi bagi standar iman dan tingkah laku. Benar salah seharusnya tidak ditentukan oleh pendapat mayoritas, melainkan ditentukan oleh kehendak Allah. Apakah Anda selalu berusaha menyesuaikan hidup Anda dengan ajaran Alkitab? Apakah Anda selalu mendasarkan keputusan Anda pada kehendak Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup sebagai umat-Mu yang menjaga kekudusan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk bisa terus hidup sesuai kehendak-Mu, terus bergumul mengatasi perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang berasal dari natur berdosa kami. Tolong kami untuk bisa mengalami kemenangan-kemenangan atas dosa dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Gema hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 dengan tema Injil yang mencengangkan. Diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengenal Mesias lebih dalam. Ajar kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gagasan tentang Sang Mesias sebagai hamba yang menderita itu diuraikan secara terang benderang
dalam bacaan Alkitab hari ini. Penderitaan fisik yang dialami sang hamba membuat wajahnya sulit dikenali. Usaha para pelukis untuk menggambar Yesus Kristus, Sang Mesias yang menderita di kayu salib sebagai sosok yang tetap terlihat tampan, adalah usaha yang menyesatkan. Saat itu Sang Mesias sudah terluka parah sehingga wajahnya bukan seperti manusia lagi. Dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-14. Sesungguhnya penderitaan Sang Mesias itu amat mencengangkan. Yesaya 52 ayat 15. Bagi orang Yahudi yang tidak beriman, keadaan Sang Mesias itu adalah keadaan yang hina, keadaan kena tulah atau hukuman Allah, keadaan dikutuk oleh Allah. Akan tetapi bagi orang beriman, keadaan Sang Mesias membuat kita kehabisan kata-kata. Sang Mesias menderita kesakitan secara fisik maupun mental. Dia sangat dihina dalam Yesaya 53 ayat 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4-5. Penderitaan Sang Mesias ini sesungguhnya merupakan Injil atau kabar baik. Sekalipun demikian, kabar baik ini terlalu mencengangkan. Orang yang menyadari dosanya akan sangat bersyukur saat memahami apa yang telah dikerjakan oleh Sang Mesias yang menderita itu. Akan tetapi orang yang terlalu angkuh, selalu merasa dirinya lebih benar atau lebih baik daripada orang lain, akan sulit untuk merasa bersyukur atas pengorbanan Sang Mesias. Renungkanlah penderitaan Kristus untuk menebus dosa Anda. Saat mengalami masalah berat, apakah Anda sering menganggap diri Anda sebagai orang yang paling menderita di dunia? Bandingkan penderitaan Anda dengan penderitaan Kristus, dan Anda akan menyadari bahwa penderitaan Anda belum seberapa. Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan biasa yang juga dialami oleh orang lain. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Bila Anda sakit hati saat dihina atau dikhianati, bandingkan pengalaman Anda dengan penderitaan Kristus untuk menanggung dosa Anda. Pengorbanan Kristus itu seharusnya menghapus semua penderitaan dan sakit hati Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Ajar kami untuk tak henti-hentinya bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Biarkan hati kami terus melimpah dengan rasa syukur, sehingga ketika kami berhadapan dengan realita hidup yang sulit, kami tetap dikuatkan dan tetap menjadi berkat di dalam kesulitan yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Gema hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021 dengan tema Allah sangat menyayangi umatnya, diambil dari Yesaya pasal yang ke-54. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan, waktu untuk merenungkan firman-Mu. Bukakan kesadaran kami untuk bisa memahami kasih sayang-Mu bagi kami dalam kehidupan yang penuh lika-liku ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rencana Allah membebaskan umat Yehuda dari pembuangan di Babel itu bagaikan berita tentang wanita mandul yang akan melahirkan dalam Yesaya pasal 54 ayat yang pertama. Berita itu begitu menggembirakan, sekaligus sulit dipercaya. Padahal dalam sejarah Israel terdapat wanita-wanita mandul seperti Sarah, Rahel, dan Hana yang dibuka kandungannya oleh Tuhan, sehingga mereka kemudian melahirkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Israel. Kesulitan mempercayai berita semacam itu disebabkan karena banyak orang yang tenggelam dalam masalah yang dihadapinya dan tidak bisa menyadari bahwa Allah itu tidak seperti yang dia bayangkan. Keadaan bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel itu seperti kondisi seorang istri yang ditinggalkan suaminya karena sang istri berbuat serong. Akan tetapi Allah itu seperti seorang suami yang sangat mencintai istrinya, yang tidak tega meninggalkan istrinya terlalu lama. Allah mengatakan, "Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau." Firman Tuhan penebusmu dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7 dan ke-8. Umat Yehuda harus mengubah cara pandang. Benar bahwa kesucian dan keadilan Allah telah membuat mereka menerima hukuman pembuangan di Babel. Akan tetapi mereka perlu menyadari bahwa Allah itu penuh dengan kasih, sehingga tidak selama-lamanya ia murka kepada umatnya. Kasih setia Allah yang amat besar membuat ia membatasi hukuman yang ia jatuhkan. Pernahkah Anda berada pada situasi yang sangat sulit yang membuat Anda beranggapan bahwa Allah sudah tidak peduli terhadap diri Anda? Bila Anda pernah memiliki anggapan semacam itu, Anda harus mengubah jalan pikiran Anda. Janganlah Anda biarkan pikiran Anda tenggelam dalam masalah atau kesusahan yang pernah Anda alami. Tetapi Anda harus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Allah membenci dosa dan Ia akan menghukum orang berdosa. Akan tetapi Ia mengasihi manusia berdosa, sehingga Ia menyediakan pengampunan di dalam Kristus. Apakah Anda telah menerima pengampunan itu? Apakah Anda sadar bahwa Allah itu tidak selamanya murka terhadap orang yang bersedia untuk bertobat dan mempercayai Yesus Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami betapa besar anugerah-Mu. Ajar kami untuk tidak fokus pada kesulitan hidup, tetapi ajar kami melihat kebesaran kasih-Mu. Kasih yang membawa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memberi pengampunan bagi kami yang berdosa. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang terus menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Gema hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021 dengan tema Tawaran Injil, diambil dari Yesaya 55. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu tentang tawaran Injil. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami untuk memahami penyingkapan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tawaran untuk makan dan minum di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang pertama bukanlah tawaran dalam arti harafiah,
melainkan tawaran untuk mendapatkan hidup, ayat yang ketiga, atau tawaran untuk mendapatkan pengampunan di ayat yang ketujuh. Tawaran untuk makan dan minum ini juga mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, ayat 48 dan 51, dan air hidup dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tawaran dalam bacaan Alkitab hari ini adalah tawaran Injil, artinya kabar baik tentang keselamatan atau hidup kekal yang tersedia di dalam Kristus. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi hanya bisa diperoleh melalui kesediaan mendengar dan datang menyambut tawaran itu. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang kedua dan ketiga. Kesediaan mendengar menunjuk pada kesediaan meninggalkan dosa atau bertobat dalam Yesaya 55 ayat yang ketujuh. Sedangkan kesediaan untuk datang menyambut menunjuk pada kesediaan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dalam bacaan Alkitab hari ini, nubuat Nabi Yesaya sudah bukan hanya menyangkut bangsa Israel atau Yehuda saja. Tawaran Injil ini merupakan kelanjutan dari janji Allah kepada Daud. Akan tetapi umat Allah yang telah menerima tawaran Injil itu selanjutnya harus menjalankan misi yang tidak terbatas pada lingkup bangsa Israel atau Yehuda saja, melainkan menjadi saksi yang menjangkau bangsa-bangsa lain. Dalam ayat yang keempat dan kelima. Perlu diingat bahwa tawaran Injil ini diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu selama ia berkenan ditemui atau selama ia dekat, dalam ayat yang ke-6. Tawaran Injil itu sudah tidak akan berlaku lagi setelah kita meninggal dunia atau setelah Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali. Perlu diingat pula bahwa rancangan Allah tentang tawaran Injil ini berbeda dengan pemikiran manusia pada umumnya yang beranggapan bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Sebaliknya, setiap orang yang ingin mendengar serta datang menyambut Injil harus datang dengan kesadaran akan keberdosaan diri, bukan dengan mengandalkan kesalehan diri. Apakah Anda menyadari bahwa uang Anda dan kesalehan Anda tidak dapat memberikan keselamatan kepada diri Anda? Apakah Anda sudah menyambut tawaran Injil Yesus Kristus yang ditawarkan di dalam bacaan Alkitab hari ini? Apakah Anda sudah menjalankan misi menjadi saksi bagi semua orang dari semua bangsa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami mendengar berita sukacita. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan untuk kami boleh menyambut Injil. Kami yang berdosa dan layak menerima maut sudah Engkau ampuni dan kasihi. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan ajar kami boleh menjalankan misi agung-Mu untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, melalui kehidupan kami, perkataan, dan perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.